Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai bisnis digital marketing. Nah, yang pertama itu konten marketing. Nah, konten marketing merupakan strategi dalam pembuatan konten pemasaran digital yang menarik, berkualitas, serta relevan sehingga dapat menarik para audiens. Nah, selain itu, tujuan dari penggunaan konten marketing adalah untuk mendapatkan perhatian dari para audiens agar tertarik terhadap produk suatu bisnis, sehingga diharapkan audiens melakukan aksi pembelian setelah melihat konten tersebut. Nah, keuntungan menggunakan media sosial sebagai salah satu strategi digital marketing adalah untuk bisnis bahasa asing, karena selain mendapatkan calon konsumen secara gratis, juga dapat berkomunikasi dengan calon konsumen secara dua arah melalui konten tersebut. Lalu yang kedua ada SEO atau Search Engine Optimization, merupakan cara dalam upaya mengoptimasi sebuah website secara organik agar mendapatkan ranking teratas pada hasil mesin pencarian seperti Google. Semua itu akan berjalan secara optimal apabila berhasil menerapkan dengan baik beberapa indikator seperti pemilihan domain yang tepat, struktur, dan desain website yang menarik. Adanya keamanan website, ketepatan dalam penggunaan keywords, dan kecepatan pada website. Strategi marketing yang ketiga yaitu Meta ADS. Meta ADS adalah strategi digital marketing yang diperuntukkan untuk pengguna Facebook dan Instagram. Perbedaan Meta ADS dengan media sosial organik adalah adanya penggunaan dana dalam menjalankan iklan pada Meta ADS. Selain itu, kita dapat menentukan siapa target marketnya dengan cara menentukan behavior dan demografi audiens. Kelebihan dalam menggunakan Meta ADS yaitu banyaknya audiens yang menggunakan Facebook dan Instagram daripada media sosial lainnya, sehingga iklan akan menjangkau audiens lebih luas. Selain itu, penggunaan Meta ADS dapat melakukan remarketing dengan menyambungkan iklan pada website serta biaya iklan yang lebih murah daripada Google ADS. Dan yang keempat yaitu CRM. CRM atau Customer Relationship Management merupakan suatu strategi digital marketing pada suatu bisnis dalam pengelolaan data pelanggan yang didapatkan pada saat mengunjungi suatu website. Manfaat penggunaan CRM adalah untuk mempermudah segmentasi pelanggan dan meningkatkan tingkat loyalitas pelanggan. Selain itu, CRM juga menekan biaya promosi, efisiensi dalam beriklan, dan mendorong tingkat penjualan. Tujuan penggunaan CRM yaitu untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, agar pelanggan tetap setia atau loyal terhadap bisnis. CRM bekerja dengan cara mengelola data informasi pelanggan spesifik mungkin agar dapat mengetahui karakter serta kebutuhan pelanggan, sehingga CRM menjadi salah satu cara dalam melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dari suatu produk. Penggunaan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi global menjadi salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di Indonesia agar dapat berkomunikasi dengan negara luar. Kemampuan berbahasa Inggris juga menjadi salah satu syarat atau kualifikasi seseorang untuk dapat bekerja. Dan yang terakhir adalah menawarkan program pembelajaran yang fleksibel. Siswa akan lebih tertarik untuk bergabung dengan bimbel yang menawarkan program pembelajaran yang fleksibel seperti jadwal belajar yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Hal ini sangat penting bagi siswa yang memiliki jadwal yang padat. Kemudian memberikan reward atau penghargaan kepada siswa yang berhasil dalam belajar seperti sertifikat atau hadiah. Hal ini dapat membuat siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk lebih giat di bimbel digital. Penentuan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan pengguna bakat manusia secara efektif dan efisien, guna menciptakan tujuan-tujuan organisasional. Oleh karena itu, manajer harus menjamin bahwa perusahaan atau suatu organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat di tempat yang tepat dan saat yang tepat, yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas untuk menolong perusahaan tersebut mencapai sarana secara keseluruhan, secara efektif dan efisien. Dalam proses pembelajaran, seorang pengajar tentunya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan, karena merekalah yang langsung bersinggungan dengan peserta. Oleh karenanya, seorang pengajar dituntut untuk merencanakan pembelajaran yang akan ia kelola, karena perencanaan yang baik memiliki pengaruh yang besar terhadap kesuksesan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Kualitas pelayanan pendidikan, kursus, dan pelatihan salah satunya dapat dilihat dari sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya.
Seorang pengajar harus dapat memenuhi beberapa kriteria seperti berikut. Yang pertama, penilaian kerja nyata. Kriteria ini dapat dilihat berdasarkan metode pengajar tersebut dengan indikator yang diakui oleh peserta didik dan daya serap peserta didik terhadap materi. Yang kedua yaitu able to speak English. Kriteria ini dapat dilihat dari kemampuan instruktur dalam berbahasa Inggris baik tertulis maupun secara lisan. Yang ketiga yaitu good in touching. Yang keempat disiplin. Yang kelima able to work in team. Yang keenam mempunyai sertifikat profesi yang diakui secara nasional dan global. Yang ketujuh berpengalaman dalam proses pembelajaran. Yang terakhir akademisi dalam lembaga perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya ada target peserta. Untuk memulai sebuah kelas, ada minimal 5-7 peserta dan untuk kedepannya akan lebih bertambah apabila semakin banyak pendapatan yang bisa didapatkan. Namun, harus memastikan bahwa memiliki tenaga pengajar yang cukup untuk menangani jumlah peserta yang ada. Dan ada beberapa cara perekrutan pengajar. Yang pertama, mencari pengajar melalui jejaring sosial. Nah, kita bisa mencari pengajar bisnis digital melalui jaring sosial seperti LinkedIn, Twitter, atau Facebook. Kita dapat mencari orang yang aktif di bidang bisnis digital dan melihat profil mereka untuk melihat apakah mereka memenuhi kriteria. Lalu yang kedua, menggunakan platform freelance. Ada banyak sekali platform freelance seperti Upwork, Freelancer, atau Fiverr yang dapat membantu kita menemukan pengajar bisnis digital dengan keahlian yang sesuai. Lalu yang ketiga, mengiklankan lowongan kerja di website atau forum yang berkaitan dengan bisnis digital. Contohnya seperti startup, e-commerce, atau forum pelaku bisnis digital. Lalu yang keempat, ada merekrut dari komunitas bisnis digital. Dengan bergabung dengan komunitas ini, dapat meningkatkan jaringan yang menemukan calon pengajar yang potensial. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.